King Finder Wong yang ditetapkan sebagai terdakwa atas perkara sangkaan pemalsuan surat atau menyuruh menempatkan keterangan palsu sebagaimana dalam dakwaan yakni Pasal 266 ayat 1 KUHP atau Pasal 263 ayat 1 KUHP. Di persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun. Pada persidangan agenda nota pembelaan, terdakwa melalui penasehat hukumnya, Peter Talawai, menyebut, berdasar fakta hukum keterangan Notaris Dedi Wijaya di bawah sumpah menyatakan, bahwa akta surat wasiat nomor 67 yang dibuatnya, pemberi wasiat dan yang bertanda tangan adalah Aprilia Oka Jaya. Namun, dalam dakwaan jaksa pemberi wasiat dan yang bertanda tangan bukan Aprilia Oka Jaya atau orang lain. Sedangkan, surat wasiat yang dibatalkan Notaris Dedi Wijaya di hadapan Notaris Agus Wijono sebelumnya telah dibuat surat pernyataan adalah bertentangan hukum. Penasehat hukum, Peter Talawai, juga mendalilkan bahwa sebelum dibuat surat wasiat Aprilia Oka Jaya telah pisah harta dengan sang suami serta perusahaan adalah milik Aprilia Oka Jaya bukan bersama sang suami. Selain itu, terdakwa sebagai penerima manfaat asuransi sebesar 4 miliar dan penanggung asuransi adalah Aprilia Oka Jaya. Bukti konkret terdakwa diangkat sebagai komisaris serta diberi saham dan dipercaya memegang safety box di salah satu bank di Surabaya. Peter Talawai juga menyebut, ada pelapor bisa memperoleh harta wasiat dan kliennya bisa dikriminalisasi. Hal lainnya, penasehat hukum Peter Talawai menyoal mengapa jaksa penuntut umum memihak saksi Henry Wijaya ketimbang terhadap Notaris Dedi Wijaya. Terkait pembatalan surat wasiat, jaksa lebih mempercayai saksi pelapor dan Henry Wijaya dan adanya perempuan lain bukan Aprilia Oka Jaya saat pembuatan surat wasiat, maka orang lain yang dimaksud harus dijadikan tersangka atau dibuktikan bahwa orang lain yang dimaksud memang benar ada. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Kesalahan dengan maksud untuk memakai dan menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran. Kita masuk pada unsur menyuruh memasukkan keterangan. Untuk menentukan terpenuhinya tindak unsur ini, haruslah terlebih dahulu menjawab pertanyaan hukum berdasarkan fakta hukum sebagai berikut. 1. Akta apa yang disuruh dibuat dalam kasus itu? Siapa yang menyuruh membuat akte tersebut dan siapa yang menandatangani akte tersebut? Keterangan apa yang disuruh dibuat? Berdasarkan fakta hukum, Notaris Dedi Wijaya SH di bawah sumpah menerangkan bahwa akte yang disuruh dibuat adalah akte wasiat nomor 67 tahun 2019. Dan yang menyuruh dan memberi keterangan adalah pemberi wasiat yang bernama Aprilia Oka Jaya. Dan yang juga menandatangani akte wasiat tersebut adalah Aprilia Oka Jaya. Sedangkan pejabat yang membuat akte wasiat adalah dirinya sendiri. Berdasarkan fakta hukum, terdakwa membenarkan keterangan Notaris Dedi Wijaya SH karena terdakwa mengetahui bahwa Aprilia Oka Jaya memang ada membuat akte wasiat nomor 67 di mana terdakwa mendampingi Aprilia Oka Jaya ke kantor Notaris Dedi Wijaya SH. Berdasarkan fakta hukum, saksi Endang sebagai teman Aprilia Oka Jaya mengetahui dari Aprilia Oka Jaya bahwa ia mewasiatkan harta peninggalannya kepada terdakwa. Berdasarkan fakta hukum, akte wasiat adalah akte sepihak yang memuat keterangan pewasiat berupa kehendak terakhirnya apabila ia meninggal dunia akan memberikan harta peninggalannya kepada penerima wasiat. Lihat keterangan ahli perkara. Berdasarkan fakta hukum, wasiat bisa diberikan kepada siapa saja, juga bisa kepada yayasan maupun badan hukum. Berdasarkan fakta hukum, berupa putusan perdata yang memberi wasiat dalam akte wasiat nomor 67 adalah Aprilia Oka Jaya, bukan perempuan lain. Berdasarkan fakta hukum, akte pembatalan wasiat nomor 02 yang dibuat oleh Notaris Agus Wijono bertentangan dengan hukum karena wasiat tidak bisa dibatalkan oleh seorang pun, termasuk Notaris Dedi Wijaya.
Berdasarkan fakta hukum, Dedi Wijaya SH telah menyatakan bantahannya atas isi akta pembatalan yang dibuat Notaris Agus Sugiono SH. Berdasarkan surat pernyataan yang bukan dibuatnya di hadapan Notaris Rita Luciani SH IKN dan Notaris Diego Sabila SH. Berdasarkan fakta hukum, harta peninggalan yang diwasiat Aprilia Okajaya adalah miliknya, bukan keterangan yang palsu. Berdasarkan fakta hukum, ada perjanjian pisah harta antara almarhumah Aprilia Okajaya dengan suaminya. Berdasarkan fakta hukum, terdakwa tidak memberi keterangan apapun dalam akte wasiat nomor 6 itu. Berdasarkan fakta hukum, terdakwa juga mendapatkan manfaat asuransi sebagai penerima manfaat, di mana Aprilia Okajaya sebagai tertanggung asuransi. Berdasarkan fakta hukum, orang yang paling disayang melebihi saudara kandung oleh Aprilia Okajaya adalah terdakwa selama ia masih hidup. Bukti konkret adalah diangkat sebagai komisaris, diberi saham, joint account di bank, dipercaya bersama memegang safety box, selalu bersama keliling dunia. Bahwa berdasarkan fakta hukum, saham terbesar di perseroan adalah milik Aprilia Okajaya, bukan harta bersama dengan suaminya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang mengurus peti mati dan proses persemaian dan surat keterangan kematian dari rumah sakit adalah terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa hanya menjalankan pesan terakhir almarhumah sesuai surat wasiat. Bahwa berdasarkan fakta hukum, surat pernyataan Dedi Wijaya SH di bawah tangan berada di tangan saksi Henry, padahal dalam akta pembatalan tertulis dilampirkan dalam minuta akta. Berdasarkan fakta hukum, Dedi Wijaya SH adalah satu-satunya saksi yang mengetahui kejadian dan peristiwa pembuatan akta wasiat, direct evidence. Berdasarkan fakta hukum, Dedi Wijaya baik di sidang kasus perdata maupun sidang kasus pidana aku di bawah sumpah tetap konsisten dengan keterangannya, yaitu benar yang memberi keterangan adalah pemberi wasiat Aprilia Okajaya, bukan perempuan lain. Berdasarkan fakta hukum, baik pasal 875 KUH Perdata maupun keterangan ahli perdata dan kenotariatan, surat wasiat adalah kehendak terakhir pewasiat, bukan perjanjian hibah wasiat, bukan perjanjian timbal balik dua pihak. Yang memberi keterangan dalam akte adalah dua pihak. Berdasarkan fakta hukum diperoleh dari keterangan ahli perdata dan kenotariatan, surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris Angelo Bintang SH IKN yang menetapkan Hari Jana pelapor sebagai yang berhak atas harta almarhumah Aprilia Okajaya bertentangan dengan hukum dan peraturan jabatan notaris, karena tidak ada akte adendum, yang ada akte ratifikasi. Berdasarkan fakta hukum, ada perjanjian pisah harta antara almarhumah Aprilia Okajaya dengan suaminya. Berdasarkan fakta hukum berupa akte Notaris Rita Luciani MKN, Dedi Wijaya SH dengan tegas menuangkan bantahannya atas ketidakbenaran isi akte pembatalan yang dibuat Notaris Agus Sugiono. Berdasarkan fakta hukum, Aprilia Okajaya dirawat oleh Dr. Sony dan Rumah Sakit Premier sejak tahun 2009 sampai tahun 2022, bukan perawatan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta hukum, pihak asuransi Allianz sebelum mencairkan klaim asuransi kepada terdakwa sudah mengevaluasi semua fakta dan hukum tentang perasuransian, dan yang ada adalah yang rugi adalah pihak asuransi, bukan pihak lain, serta segala risiko dan tanggung jawab dipikul pihak asuransi. Berdasarkan fakta hukum, terdakwa King Finderwong tidak pernah menghadap polisi memberi keterangan tentang kehilangan yang melahirkan laporan hilang, melainkan orang lain. Terdakwa hanya memberi kuasa saja.
Berdasarkan fakta hukum yang membuat akte wasiat nomor 67 adalah Notaris Dedi Wijaya, dan yang membuat surat laporan polisi adalah pihak kepolisian, bukan terdakwa Infinda Wong. Berdasarkan fakta hukum yang memberi keterangan pada akte wasiat nomor 67 adalah Aprilia Okajaya almarhumah, dan memang semua harta yang tertulis dalam surat wasiat adalah benar milik almarhumah atas nama almarhumah. Rumah, tanah atau di bank atas nama almarhumah Aprilia Okajaya. Saham PT atas nama almarhumah, bukan nama pelapor, suaminya atau saudara-saudaranya. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hargai, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat keterangan ahli maupun aturan perundangan tentang wasiat dan waris serta rumusan delik, dapat kami sampaikan analisa dan konklusi hukum sebagai berikut. A. Akte autentik yang dibuat oleh penegak hukum dalam kasus aku adalah akte wasiat nomor 67 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya SH, bukan akte hibah wasiat antara pemberi hibah dan penerima hibah atas barang tertentu yang harus memuat dua keterangan dan pihak-pihak dalam akte hibah tersebut, serta harus terurai jelas barang tertentu yang dihibahkan yang memang dibutuhkan kelengkapan dokumen kepemilikan. Bukan juga akte parti dua pihak seperti akte jual beli, akte sewa menyewa dan lain-lain yang bersifat resiprokal atau timbal balik, di mana dibutuhkan keterangan dua pihak. Karena dalam kasus Aqua, akte yang dibuat adalah akte wasiat, maka akte itu berisi keterangan sepihak dari orang yang ingin menyampaikan wasiat berupa kehendak terakhirnya sebelum dia meninggal dunia, bukan keterangan orang lain maupun keterangan terdakwa. Dari bentuk maupun isinya serta kepala akte sudah dipastikan akte yang dibuat adalah akte wasiat, bukan akte lain. Timbul pertanyaan lanjutan, apa dasar hukum dan dari akte wasiat tersebut dan bagaimana aturan pelaksanaan pembuatan akte wasiat oleh seorang notaris? Dasar hukumnya yaitu pasal 875 KUH, kriminalisasi terdakwa. Ini terungkap dalam perkara pidana atas laporan harjana terhadap pengurus-pengurus perkara agar pelapor bisa memperoleh harta wasiat dan terdakwa Infinda Wong bisa dikriminalisasi di Polda Jatim. Di dalam dakwaan pidana kepada magelar kasus tersebut juga ada disebut-sebut nama saksi Henry. Timbul pertanyaan, mengapa saudara penuntut umum begitu memihak pada klien pelapor dan saksi Henry ketimbang saksi Notaris Dedi Wijaya SH? Sebagai penegak hukum yang juga jaksa peneliti berkas, apabila saudara penuntut umum tidak mempercayai keterangan saksi notaris di BAP kepolisian dan lebih mempercayai keterangan saksi pelapor dan Henry tentang ada pernyataan pembatalan dan adanya perempuan lain, maka perempuan lain harus dijadikan tersangka bersama tersangka lain, bukan membuat dakwaan dan tuntutan bahwa ada perempuan lain, bukan Aprilia yang membuat wasiat. Sungguh malang nasib terdakwa, harus didakwa dan dituntut dengan perempuan lain yang tidak pernah dibuktikan ada. Bukankah cara demikian melanggar hak terdakwa memperoleh proses peradilan yang fair dan imparsial, dan hal ini melanggar due process of law. Keenam, apabila kita melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan tentang adanya surat pernyataan di bawah tangan yang ditandatangani terlebih dahulu sebelum dibuat akte pembatalan nomor 02 tahun 2021 oleh Notaris Agus Wiono SH, maka seharusnya timbul pertanyaan hukum, mengapa dibuat surat pernyataan pembatalan di bawah tangan lebih dahulu? Bukankah seorang notaris jika ia sukarela dan ingin memberi pernyataan yang benar, langsung saja dinyatakan di depan Notaris Agus Wiono SH tanpa perlu membuat surat pernyataan di bawah tangan?
karena dia sangat tahu teknik pembuatan suatu akte. Secara logika hukum, pasti ada pengaruh pihak lain yang bisa juga menekan, mengancam, atau mempengaruhi dengan uang, sehingga notaris Dedi Wijaya SH mau menandatangani surat pernyataan di bawah tangan sebelum membuat akte pernyataan pembatalan nomor 2 tahun 2021. Alasan notaris Dedi Wijaya SH karena dia dipaksa dan ditekan. Alasan ini cukup bisa diterima, tapi kami yakin ada pengaruh lain pula. Menurut hukum acara pidana pasal 185 KUH, bukti yang sah adalah keterangan Dedi Wijaya SH di atas sumpah di depan pengadilan. Keterangan notaris Dedi Wijaya SH di kepolisian juga sama dengan keterangan di persidangan, sehingga keterangan Dedi Wijaya SH haruslah diterima sebagai alat bukti yang sah. Ada fakta lain yang seharusnya diperhatikan pula oleh kita, yaitu surat pernyataan di bawah tangan yang ditandatangani Dedi Wijaya SH yang dilekatkan pada minuta akte. Berdasarkan peraturan jabatan notaris, surat pernyataan di bawah tangan notaris Dedi Wijaya SH tidak boleh dibawa keluar oleh orang lain kecuali notaris itu sendiri. Anehnya, surat tersebut bisa dibawa aslinya dan ditunjukkan di sidang pengadilan oleh saudara saksi Henry. Dan menurut notaris Agus Wiono SH, mengapa ia tidak memegang surat pernyataan di bawah tangan Dedi Wijaya SH? Karena saksi Henry mengaku surat itu haknya. Lihat kesaksian notaris Agus Wiono SH dalam persidangan. Bukankah fakta ini membuktikan ada campur tangan orang lain dalam proses pembuatan akte pembatalan yang didasarkan pernyataan bawah tangan yang disangkal oleh Dedi Wijaya SH, bahwa isinya bukan dia yang buat, hanya dia disuruh dan dipaksa tanda tangan oleh Fung. Apabila saudara penuntut umum juga mau memiliki isi surat pernyataan tersebut, dapat diduga yang membuat bukan seorang notaris, karena masalah foto, cap jempol, surat-surat kepemilikan bukan keharusan dalam aturan pembuatan akte wasiat. Dan di samping itu ada juga petunjuk lain, lokasi penandatanganan akte yang bukan di kantor notaris, tetapi di Jalan Bintoro, tempat orang yang disebut Fung. Dahulu tempat dan kantornya dipakai sekretariat ini. Takutnya notaris Dedi Wijaya SH semakin bisa diterima akal karena telah terbukti perkara pidana lain, pelapor menggelontorkan uang dan miliaran rupiah untuk membuat akte notaris SKW yang tidak benar dan menyuruh melapor terdakwa di Polda Jatim. Ini fakta hukum yang tidak bisa dipungkiri. Lihat isi dakwaan pidana lain. Yang menyuruh membuat akte wasiat adalah Aprilia Okajaya sendiri, bukan terdakwa. Ini bisa dibuktikan dari keterangan pihak notaris yang membuat akte wasiat tersebut. Tidak ada bukti langsung yang mengetahui pembuatan akte wasiat kecuali notaris, akte itu sendiri, saksi-saksi instrumentalia yang tertulis dalam akte, dan terdakwa yang diminta Aprilia Okajaya mendampinginya. Bukti keterangan saksi notaris paralel dengan keterangan terdakwa maupun saksi SH. Sedangkan bukti tidak langsung tentang adanya kehendak terakhir almarhumah adalah bukti polis asuransi yang membuktikan bahwa benar adanya kehendak terakhir almarhum Aprilia Okajaya untuk menyerahkan hak atas uang asuransi kepada terdakwa apabila dia meninggal dunia. Itulah bukti putusan perdata yang didalilkan saudara penuntut umum dan dijadikan fakta hukum, membuktikan sikap pengadilan perdata pun bahwa yang memberi keterangan dalam surat wasiat nomor 67 adalah Aprilia Okajaya, bukan orang lain. Majelis hakim yang kami hormati, saudara penuntut umum yang kami hargai, kasus Aqua membuka kembali memori kami ketika kami membela terdakwa Yogi Susanto yang dituntut 20 tahun penjara oleh penuntut umum sebagai otak pembunuhan Narsinda, tokoh pahlawan buruh Indonesia. Publik dan media
sudah menjatuhkan vonis kepada terdakwa sebelum palu hakim diketok. Kasus yang begitu menyita perhatian publik nasional maupun internasional. Namun, seorang hakim agung pada saat itu, Bapak Adi Andoyo SH, hakim agung yang terkenal dalam masa itu sebagai hakim yang berintegritas, berani dan jujur, guna menghindari adanya putusan yang sesat, beliau berani mengambil putusan yang berbeda dengan cara berpikir publik maupun polisi dan jaksa penuntut umum, dengan menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Yudi Susanto dari segala dakwaan itu walaupun dituntut 20 tahun penjara. Salah satu pertimbangan hukumnya adalah menegakkan hak asasi manusia dan indubio pro reo. Jika terdapat keraguan, terdakwa harus dibebaskan. Sikap ini paralel juga dengan pesan dari mantan hakim agung RI kita yang sudah almarhum, yang terkenal integritas dan kredibilitasnya, yaitu Bapak Bismar Siregar SH. Dia mengatakan, polisi boleh salah, jaksa boleh keliru, tapi hakim harus benar. Begitu pula Profesor Dr. Mahfud MD SH juga selalu memberi warning tentang banyaknya praktek mafia hukum dalam proses penegakan hukum kita. Dari sikap dan pendapat pakar di atas, terdakwa dapat berharap memperoleh putusan hukum yang berkualitas, adil dan jujur ketika majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara. Dengan memperhatikan pula ada lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini juga terakomodasi jelas dalam pasal 182 ayat 6b KUH yang menyatakan hakim harus memperhatikan keterangan yang menguntungkan terdakwa. Bukan kita melihat pembuktian dengan no viral no justice, kita abaikan itu. Kami yakin majelis hakim akan sependapat dengan nota pembelaan kami, penasihat hukum, dan menyampaikan dengan memohon agar memutuskan membebaskan terdakwa King Finder Wong dari segala dakwaan hukum atau fresh track, menetapkan, merehabilitir dan memulihkan nama baik terdakwa King Finder Wong.